Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Muhammad Fauzan dengan NPM 2001246 dengan mata kuliah forensik di kelas G dengan dosen pengampu Faris Fahrizal jadi SHMH. Izin mempresentasikan untuk memenuhi UTS. Ada pengertian legal visum et repertum, yaitu medical legal visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari hidup manusia berupa temuan dan interpretasi di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Peran dan fungsi medico legal visum et repertum. Visum et repertum adalah salah satu alat bukti sah dalam peradilan untuk memenuhi fungsi tersebut. Harus memenuhi syarat formal dan syarat material yang terdiri yaitu yang pertama ada syarat formal. Syarat yang berkaitan dengan prosedural atau tata cara dalam memberikan keterangan. Yang kedua syarat material yaitu syarat yang berkaitan dengan isi dan substansi. Nah, dasar hukum medico legal visum et repertum yaitu adalah pasal 133 KUHP, yaitu bila yang diperiksa adalah manusia sebagai korban atau diduga sebagai korban suatu tindak pidana baik hidup maupun mati. Pasal 133 KUHP yang berbunyi ayat 1 yaitu dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman, atau kedokteran, atau dokter, dan atau ahli lainnya. Ayat kedua, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat. Jenis dan bentuk visum. Jenis dari visum adalah visum et repertum jenazah. Yang kedua ada visum et repertum korban hidup yang terdiri dari visum et repertum perlukaan, visum et repertum perkosaan, visum et repertum psikiatri. Selanjutnya, tata cara permohonan visum et repertum. Yang pertama ada surat permohonan visum et repertum harus diserahkan sendiri oleh petugas kepolisian bersama-sama korban, tersangka atau barang bukti lainnya kepada dokter karena korban merupakan barang bukti. Kedua, untuk korban yang telah meninggal dunia, permohonan visum et repertum diajukan kepada dokter ahli atau kedokteran kehakiman. Ketiga, berdasarkan rahasia kedokteran, permintaan visum et repertum yang telah lampau tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, medico legal visum et repertum yaitu bahwasannya visum et repertum ini sangatlah mempengaruhi jalannya peradilan agar bisa mengetahui secara spesifik kondisi korban, tindak pidana tersebut maupun putusan jeratan yang cocok untuk pelaku tindak pidana tersebut. Mungkin ini referensi yang saya dapatkan dari jurnal juga. Mungkin sekian presentasi dari saya, Adri Muhammad Fauzan. Maaf bila ada salah kata maupun tutur bicara yang sudah tertulis maupun tidak tertulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.